Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lampung, kelas PGSD 01. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi pembelajaran Computational Thinking yang diampu oleh Bapak Dr. Caswita MSI. Yang pertama, pendalaman pemahaman Computational Thinking. Pada topik bahasan ini, saya belajar mengenai definisi computational thinking. Computational thinking merupakan suatu metode atau cara untuk berpikir logis dan kreatif, di mana kita akan menguraikan pemikiran-pemikiran yang kompleks menjadi pemikiran yang lebih sederhana untuk menemukan solusi yang tepat, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Dalam pemecahan permasalahan terdapat 4 fondasi yang digunakan dalam CT. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan yang kedua yaitu pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan pola dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengesampingkan detail yang tidak penting. Dan yang keempat yaitu adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, computational thinking ini sendiri dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pada saat kita memasak. Yang kedua, yaitu CT dalam kurikulum. Pada topik bahasan ini, CT diintegrasikan di dalam kurikulum, khususnya yaitu kurikulum sekolah dasar. Pada kurikulum sekolah dasar ini, CT diintegrasikan dalam mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, terdapat capaian pembelajaran untuk integrasi CT dalam kurikulum ini, yaitu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A yaitu umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2, di mana capaian pembelajaran CT-nya seputar mengenai mengurutkan benda konkret. Sedangkan untuk fase B yaitu umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4, capaian pembelajaran computational thinking ini seputar menghimpun data hasil abstraksi dari benda-benda konkret. Dan yang terakhir yaitu fase C, yaitu umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran computational thinking pada fase ini yaitu seputar untuk menghimpun benda-benda konkret atau data-data konkret yang lebih luas atau lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ketiga yaitu computational thinking dalam problem solving. Pada topik bahasan ini saya belajar mengenai computational thinking yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan menggunakan 4 fondasi CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, kita dapat menemukan solusi yang solutif, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Pada topik bahasan ini juga saya dikenalkan dengan soal tantangan bebas, di mana soal tantangan bebas ini digunakan sebagai cara untuk melatih kemampuan komputasi saya. Soal tantangan bebas pada topik ini disajikan dalam bentuk persoalan uraian yang dimana dilengkapi dengan gambar sehingga kita lebih mudah dalam memaknainya. Dan topik ini juga terdapat pembahasan mengenai soal tersebut. Yang keempat yaitu CT dan proyek. Pada topik bahasan ini saya diminta untuk merancang sebuah proyek, yaitu mengintegrasikan CT ke dalam STEM. Proyek yang saya rancang berupa pembuatan sistem levitasi sederhana. Pada proyek ini, kita akan membuat seolah-olah bola pingpong melayang di udara tanpa adanya ikatan dan tanpa menyentuhnya. Nah, ini terlihat seperti sihir, namun ini adalah sains. Pada pembelajaran ini digunakan sebagai media pembelajaran pada kelas 4 sekolah dasar. Berikut adalah gambaran proyek tersebut. Yang kelima yaitu integrasi CT ke dalam mata pelajaran. Pada topik bahasan ini, saya belajar mengenai mengintegrasikan computational thinking ke dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Tujuan untuk mengintegrasikan CT ke dalam mata pelajaran yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasi peserta didik. Contohnya yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan konsep computational thinking yaitu analisis data, di mana peserta didik diminta untuk mengidentifikasi pola dari kalimat-kalimat yang berbeda. Dengan asesmen yaitu mengintegrasikan 4 computational thinking atau 4 komponen computational thinking ke dalam asesmennya. Yang keenam yaitu restrukturisasi portofolio. Pada bahasan ini saya diminta untuk mengumpulkan tugas-tugas yang telah saya kerjakan pada topik 1 hingga topik 6 menjadi sebuah portofolio. Berikut adalah contohnya. Dan berikut adalah linknya. Yang terakhir yaitu proyek kreatif.
proyek programming menggunakan Scratch. Pada topik bahasan ini, saya diminta membuat sebuah game menggunakan program yang dinamakan Scratch. Scratch ini dipilih karena bahasa pemrogramannya lebih sederhana sehingga dapat digunakan dengan mudah. Berikut merupakan program Scratch yang saya buat pada tahap eksplorasi konsep. Hal yang baru yang saya pelajari pada saat pemrograman Scratch ini yaitu di mana saya harus menggunakan kemampuan berpikir komputasional yang baik karena akan menghasilkan program yang baik, di mana saya mengintegrasikan 4 komponen City yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam pembuatan program Scratch ini sendiri. Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa computational thinking merupakan kemampuan seseorang untuk menganalisis masalah yang kompleks, mengenali permasalahan, dan kemudian menentukan solusi yang efektif dan efisien. Dan saya sangat amat sadar kemampuan berpikir komputasi saya masih belum cukup baik, oleh karena itu saya harus terus mengembangkan dengan melatih kemampuan berpikir komputasi. Sekian refleksi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.